suka sekali gayanya Dewi Persik pagi ini, benar-benar fabulous. Fabulous. Tahu nggak aku dari jam berapa? Jam 5 pagi kamu udah di sini kan? Jam 4:30 aku cuma nungguin mami aku nonton Islam itu indah. Ada Mami ini datang, Mami ini selamat pagi. Selamat pagi sayang. Calon mertua aku, I love you. Tapi tadi aku... Enggak. Ya. Tapi tadi aku tuh seneng banget ngobrol sama Mami ini tentang investasi masa depan. Kenapa? Jadi ternyata Mami ini tuh dari Mami ini muda, masih anak-anak kecil-kecil suka yang namanya investasi emas. Tapi benar. Beli rumah, beli apa, ono ini itu kira emas loh. Kalau ibunya Ono ini kucrut. Kalau ibunya pinter nyimpen duit, apalagi anaknya. Terus gue tadi dibilangin, kamu investasi emas juga nggak nak? Gitu kan. Kamu kan investasi emas juga, Mas. Transfer, Mas. Bukan begini. Kamu bukan emas. Apa dong? Transfer. Mbak. Investasi itu bentuknya Ya jadi materi. kita tahu pasti kekayaannya Dewi Persik dari mana. Ya alhamdulillah ya, Masya Allah ya. Tapi begini, investasi itu kan bukan hanya materi, tapi apa yang kita tanam kebaikan, insya Allah juga itu benar. akan kebaikan adalah mendatangkan kebaikan di masa yang akan datang. Ya kan, kita percaya Investasi hukum setelah hidup kita di dunia. bener tabur tuai gitu. Kita baiklah sama orang, Betul. ya kan. Betul Mas Rian, baiklah sama orang. Baiklah sama orang Rian, jangan pagi-pagi lu udah Jangan pagi-pagi lu gangguin gue, mentang-mentang gue janda lu ya. Berantem mulu. Kamu bukan orang. Selalu kalau datang pagi-pagi, hai Jayanti. Kamu bukan orang. Apa artinya Jayanti gitu kan? Jayanti itu artinya janda, kaya, dan cantik. Oh iya Mas. Tapi Sobat Ambiar, kenapa kita harus baik sama semua orang? Oh Gini lu loh. Jayanti? Iya, ini kan pagi-pagi kalau panggil Jayanti. Guys, gini. Kenapa harus baik sama semua orang? Ini kayaknya perlu kita tanamkan ya buat siapapun itu. Kita nggak pernah tahu loh perjuangan setiap orang itu seperti apa. Kita cuma ngelihat orang kayak begini, tapi kita nggak pernah tahu dia pergi dari rumah seperti apa. Dia punya masalah apa di rumah. Bener, makanya lu jangan ganggu kalau pagi-pagi. Nggak ada. Iya. Nah, ini kayak juga- Peran 86 nih pagi-pagi udah dia tuh selalu standby. Siapa Peran ya? Lagu-lagunya itu selalu romantis. Dari lagu apa tuh nasyid, tiba-tiba langsung ke lagu rock. Sobat Ambiar, Keren tolong kan? wajah mereka tolong disorot ya. Lihat, mereka tuh selalu tersenyum-senyum. Walaupun sebetulnya dalam hati mereka pusing kelilit pinjol. Amit-amit enggak dong. Jangan khawatir. Sekarang pemerintah sudah memberikan pinjaman DP 0%. Wih. Nggak ada. Hah? Pinjaman Dewi Persik 0% maksudnya DP. Ya pokoknya lancar-lancar aja buat Pinjaman kita DP. ya. Sobat Ambiar. Pinjaman DP 0%. Dewi tidak meminjamkan, Dewi menebarkan aja. Berbicara soal kebaikan, rasanya kita harus belajar sama seorang Iya. anak ini menjadi viral di media sosial. Betul sekali. Usahanya, semangatnya begitu luar biasa. Semoga semangat ini menular buat kita semua. Dia viral, kenapa viral? Karena anak SMP ini ketika sekolah dia selalu menggendong adiknya. Adiknya selalu dibawa ke sekolah. Kita juga sebenarnya penasaran kenapa adiknya selalu dibawa ke sekolah. Apa alasannya? Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Zulfa bersama kedua orang tuanya dan juga sang adik. Selamat pagi, selamat datang. Baik, Ibu, selamat datang. Ini Zulfa. Ini adiknya yang selalu dibawa dan Bapak, selamat pagi Bapak. Silakan Selamat pagi. Bapak, Ibu dan juga Zulfa. Apa sayang? Ini Zenandra namanya. Ziandra. Panggilannya Zian. 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 Zian ini selalu dibawa sama Zulfa kalau Zulfa sekolah. Terkadang. Terkadang. Zulfa kelas berapa sih? Kelas 7. Kelas 7, kelas 1 SMP ya. Iya. Nanti kita akan dengar ceritanya. Terkadang apa yang membuat Zulfa selalu membawa Zian ke sekolah. Tapi sebelumnya kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. kita mau kasih lihat cerita Zulfa dan juga adiknya Zian. Zulfa boleh kasih tahu nggak sama kita? Zulfa sekolahnya di mana? Di MTS Al Irsyad. Di mana itu? Di mana itu? Al-Irsyad berarti SMP ya sayang? Ya. SMP. Di mana? Di belakang rumah. Di belakang rumah. Daerah mana sayang maksudnya? Daerah Garut. Di Garut. Iya. Garut, Jawa Barat. Jadi Zulfa kenapa suka bawa Zian ke sekolah? Karena di rumah gak ada yang jaga. Oh emang orang tua kemana? Ini seperti mama ibunya. Ini mama orang tua kan sayang? Iya. Kemana sayang? Ke sawah. Ke sawah. Bapak memang pekerjaannya di sawah. Kalau ibu? Saya juga suka bantu bapak ke sawah gitu. Kalau nggak bantu bapak ke sawah, saya di rumah jaga Zian. Jadi ganti-gantian. Kalau ibu ke sawah, mau tidak mau,
Zulfa bawa Zian ke sekolah. Terkadang gitu, itu juga enggak full 1 hari di sekolah megang Jian gitu. Cuma satu pelajaran apa 2 pelajaran saya titipnya gitu. Oh nanti ibu ambil lagi? Ambil lagi, iya. Oh. Nggak ada misalnya neneknya atau saudaranya? Waktu itu kalau neneknya ada kuliah juga sama, kalau neneknya ke sawah juga ada panggilan untuk kuliah gitu. Zulfa pertama kali bawa adik Zian ke sekolah, apa kata guru? Guru bilang apa, nanya apa? Dibolehin nggak? Dibawa. Kenapa dibawa? Ya. Terus kamu bilangnya apa ke guru? Nggak ada yang jaga. Nggak ada yang Nggak ada jaga. yang jaga. Nggak apa-apa sama guru? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Suka nangis nggak Zian kalau di kelas? Kadang rewel, Kalau rewel terus kamu belajar gitu gimana dong jadi belajarnya? keganggu. Keganggu. Kurang fokus. Ibu biasanya ngejemput Zian ke sekolahnya Zulfa berarti di tengah Iya. jam sekolah. Kalau udah beres saya bantuin bapaknya kan, kalau ada kayak metik cabe gitu bagian akutnya saya gitu. Baru kalau udah beres metik gitu, baru saya ambil lagi Jian gitu. Tapi ibu sempat terpikir gak sih, maksudnya kan Zulfa juga prioritasnya sekolah belajar ya. Apa sempat terpikir bapak sama ibu bahwa aduh ini anak pertama saya, Zulfa juga dia harus konsentrasi belajar, takutnya terganggu gitu. Ada kepikiran seperti itu nggak Ibu? Ada kepikiran seperti itu, cuma kalau dititip di tetangga kan kalau Belum tentu bisa jaga. iya pasti dedeknya tantrum, rewel, lebih rewel. Kalau sama kakaknya mungkin akan Lebih lebih tenang, tenang ya. gitu. Zulfa kamu nggak apa-apa gitu? Kamunya sendiri gimana bawa-bawa Zian ke sekolah nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kamunya konsentrasi di dalam kelasnya gimana? Zulfa? Iya. Kurang. 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 Tapi memang kamunya mau. Tidak terpaksa. Tidak. Enggak dong. Ya. Maaf sayang, pernah diolok-olok nggak sama teman-temannya? Enggak. Enggak, teman-temannya malah suka nyayangin adik kamu. Iya. Ini kalau misalnya Zian waktunya makan atau dia waktunya pengen minum Minum nyusu, susu. atau misalnya pipis Iya. atau buang air itu gimana di kelas? Diantarin dulu ke mamahnya. Dianterin ke Dianterin dulu ke mamanya. Iya. Kan dekat itu sawahnya sama Oh dekat. Sekolahnya. sekolah. Kan katanya tadi bilang di belakang di belakang ya? Iya, Oh di belakang rumah sekolahnya. sekolahnya. Tapi kalau 100 meteran. 100 meter. Oh, Kalau dekat makan, banget. kalau makannya Zian gimana? Kalau di saat waktu pelajaran, Itu beli cemilan di kantin ada. cemilan di kantin. Iya. Ibu nggak khawatir bu? Khawatir sih, cuma ya itu udah gimana lah gitu. Jadi ibu sama bapak kalau di sawah berapa lama? Berapa jam kira-kira? Kalau bapak mah dari pagi sampai duhur. Kalau aku mah paling cuma bantuin pas akhirnya aja dari jam 11 sampai duhur gitu. Jam 10 gitu. Masak dulu nyiapin buat saya. Oh, berarti mungkin sama Zulfa satu Cuma jaman satu ya? jaman, Satu iya. jaman ya, iya. Sobat Ambiar, Zulfa ini selain bawa Zian ke sekolah saat orang tuanya bekerja di sawah atau juga di ladang, katanya jualan juga di sekolah. Kita mau kasih lihat dulu ya kalau Zulfa jualan seperti apa. Jualan apa itu sayang kamu? Jualan kerupuk, Kerupuk. Oh. snack. Itu ngambil dari orang? Saya goreng di rumah, beli mentahnya, Beli saya mentah. goreng, bungkus. Bungkusin Terus plastik. dijual. Iya dijual gitu. Sehari bisa laku berapa Zulfa? Itu bawa, kalau penuh itu bawa 30. 30. Biasanya laku berapa sehari? 10 10. Harganya berapa satu? 2.000. 2.000. Berarti alhamdulillah 20.000 bisa bawa pulang ya. Ya. Tapi Zulfa, mau tanya. Zulfa kan ke sekolah. Punten ya ibu ya. Zulfa ini masih satu SMP. Tapi Ya, sudah Kak, bawa dagangan ya Bawa banyak dagangan, juga sih iya. sebenarnya anak Bawa SMP yang bayi jualan di juga, sekolah. iya. Tapi dia juga harus bawa adiknya. iya. Hebat sih. Maksudnya Hebat sih. ini nggak mudah loh buat Zulfa. Bapak, kalau Bapak sebagai ayah, sebagai kepala keluarga, dalam benak Bapak itu seperti apa sih Pak ketika Bapak melihat Zulfa
pergi keluar rumah, berpakaian sekolah, menenteng jualan sambil bawa adiknya. Dalam pikiran Bapak itu apa? Mohon maaf Pak, izin saya bertanya. Ya kalau saya kan pertama saya kan bertanggung jawab tanggung jawab kan ada di suami gitu. Iya. Tapi kan dianya pingin gitu. Iya, iya. Biarin aja kalau sekali-sekali katanya kata Julfa itu. Gitu aja dia bilangnya, biar andi aja nggak tiap hari katanya dia. Zulfa yang pengen. Zulfa sendiri memang kenapa sayang kok ingin membantu orang tua, kenapa nak? Biar meringankan pengobatannya, biaya pengobatan. Biaya pengobatan, Iya. siapa yang sakit? Jian. Zian. Jihan. Dejian. Oh sakit apa sayang? Down syndrome sama ada kista di kepalanya. Mana, di mana? Karena kan dia Down syndrome itu ada beberapa penyakit penyerta juga. Ada beberapa, salah satunya ada kista di otak bagian kiri di dalam di sini. Jadi Sobat Ambiar, adik Zian ini didiagnosa Down syndrome dan juga ditemukan kista di kepalanya. Dan kita sih, wah kita salut sekali sama kamu. Kamu begitu luar biasa sekali mau membantu meringankan orang tua kamu untuk pengobatan adik kamu. Tapi sebetulnya itu bukan tanggung jawab kamu loh Zulfa. Kalau ibu melihat Zulfa seperti apa? Umurnya masih begitu muda tapi mau ngebantu. Pikirannya dewasa. Mau jualan sambil bawa adiknya itu gimana? Ibu bilang apa sama Zulfa ngelihat pengorbanan Zulfa seperti itu? Sangat bangga, sangat berterima kasih. Dia udah menjadi kakak yang sangat bertanggung jawab. Bukan cuma jaga adiknya saat sekolah, kalaupun di rumah dia udah pandai ganti popoknya, mandiin. Kalau saya lagi nggak di rumah, kalau saya lagi ke sawah, dia udah berani cebokin. Sangat bangga. Tadi Mami Dewi pikir kamu nggak ada bapak ibunya, tadi mau aku ambil deh. Tapi ada bapak sama ibunya ya. Ternyata orang tuanya ada. Masih ada yang lebih berhak dan punya kewajiban. Kita mau kasih lihat dulu ya. Ini kondisi dari adik Zain. Down syndrome dan juga ada kisah di kepala. Kelas berapa sekarang? Sekarang kelas 1 SMP. Usianya berapa tahun? 13 tahun. Memang adiknya sakit apa? Down syndrome. Sama ada kista di kepalanya. Mengetahui kondisi Down syndrome itu dokter kasih taunya Kapan? apakah di saat kehamilan atau baru tahu setelah kelahiran? 1 minggu setelah kelahiran. Waktu lahir kan dia nggak nangis. Baik. Nggak nangis. Terus disuruh ke DSA kontrol, nah harus dirawat. Baru di situ DSA bilang kalau dia Down syndrome. Terus ditambah lagi ada beberapa penyakit penyerta dia. Ada hipotiroid kongenital, mikrosefali, ada kista di otak bagian kiri, laringomalesia tipe 1, ditambah sekarang ada TB klinis juga. Begitu banyak ada beberapa penyerta ya, sakit penyerta di tubuh Zain. Akhirnya pengobatannya seperti apa? Apa yang dilakukan, Bu? Waktu itu udah putus asa karena harus rujuknya ke Hasan Sadikin ke Bandung. Jauh dari Garut. Jauh dari Garut. Sudah pasrah saja terima. Tapi pas di saat itu perangkat desa datang, ayo obati Jian. Transportasi gratis pakai ambulan desa, silahkan. Itu dari? Dari desa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak Lurah, Ibu Lurahnya, alhamdulillah sangat amanah. Membantu ya Bu. Dari mulai dia 1 minggu sampai sekarang 18 bulan, masih di antara ambulan desa, tidak mengeluarkan sepeser pun untuk transportasi. Untuk menuju Rumah Sakit Rumah Hasan Sakit Sadikin Hasan Bandung. Sadikin. Berapa kali dalam seminggu ibu dari Garut ke Bandung untuk berobat? Untuk pertama kali itu seminggu sekali. Untuk bulan-bulan pertama itu seminggu sekali. Seminggu sekali.
lanjut 2 minggu sekali. Terus pas ada terinfeksi virus CMP, itu yang nggak di cover BPJS. Pengobatannya, obatnya nggak di cover BPJS. 1 tablet obatnya 200.000 waktu itu. Mahal sekali ya. Jadi pas ada uang 200.000 baru berangkat beli obat ke Bandung. Cuman buat satu tablet. Obat. 1 tablet. Iya. Kita pulang lagi. Alhamdulillah ada yang ngasih, kata Bapak Lurah, ayo beli lagi obat. Pergi lagi ke Bandung. Kadang 2 hari kemudian beli lagi. Obat itu jangan terjeda, jangan kosong. Iya, Selama 6 minggu itu harus dikasih terus. Terus setelah minum obat ada perubahan nggak membaik? Obat itu bukan untuk maksudnya menyembuhkan virus CMP itu. Mematikan. Bukan mematikan virus CMP itu. Kata dokter virus itu akan tetap ada. Menidurkan. Iya, koma Untuk seolahnya. menidurkan virus tersebut. Jadi yang saya takutkan nanti sewaktu-waktu virus itu bisa reaktif kembali. Ya. Sekarang umurnya Zian berapa? 1,5 tahun. Baru 1,5 tahun ya. 1 tahun setengah ya. Kemudian selain itu ada pengobatan lainnya Bu atau memang Sekarang yang lagi berjalan itu ke 5 poli. Di Hasan Sadikin itu ke poliendokrin untuk mengobati hipotiroid kongenitalnya. Ke neuroped untuk mengobati kejang-kejangnya. Baik. Karena kista di kepala itu yang mengakibatkan kejang-kejang. jadi sekali kunjungan ke 5 poli. Ke 5 poli. Semua ditanggung BPJS hanya kecuali yang CMP tablet itu, itu tadi ya, yang obat yang 200.000 itu yang 200.000 tidak per tablet itu ya mahal sekali. cover oleh BPJS. Di cover sama BPJS. Baik, berarti ya dibutuhkan pengobatan yang tidak mudah ya, tidak murah juga pastinya. Iya. Saya mau nanya sama Bapak, dalam 1 bulan, mohon maaf Pak izin, penghasilan Bapak bertani, bercocok tanam itu bisa dapat berapa sih? Kira-kira berapa Pak? Ya kalau itu kan nggak menentu gitu. Ada yang nyuruh Itu sawah sendiri atau sawah orang? saudara. Oh, sawah Iya, saudara. saudara. Jadi Bapak dapat duitnya dari saudara Bapak gitu. Cuman kan nggak kayak jualan kan, dagang dapat duit kan, kalau itu nggak proses dulu kalau bertani itu. Itu harian atau bulanan? Harian kalau di Dapat duitnya? Iya. Boleh tahu per harinya? Per harinya bisa bawa pulang berapa Pak kira? Kalau di sana 60 60.000 per hari dari jam dari jam 7 sampai jam 12. 7 sampai jam 12 itu termasuk sama ibu juga. Kalau saya ikut ada tambahan buat saya 50 gitu. Oh, Kalau full dari pagi sampai zuhur. ya. Tapi kalau setengahnya, kalau cuma ikutnya dari jam 11 mungkin kebagiannya cuma 20.000 atau 15.000. Tapi alhamdulillahnya punya anak Zulfa yang Iya begitu loh, memahami Zulfa. kondisi orang tuanya. Zulfa, kalau Zulfa misalnya pengen beli baju, sepatu itu gimana Mi gitu? Pengen beli peralatan sekolah. Nabung. Nabung. Iya. Nabung dari mana sayang? Dari itu habis Jualan, Jualan, itu, ya. jualan kerupuk itu. Emang kalau boleh tahu Tante Dewi kalau jualan dapat berapa? Sehari? Mesti selalu habis nggak dagangan? enggak. Oh, kalau berarti sehari paling gede berapa, paling kecil berapa? Paling gede 30.000. Paling gede 30.000 sehari, Ya. paling kecil 15. 15. Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat ada satu fakta yang kami temukan tentang keluarga ini. Zulfa. Kisah pilu Zulfa pergi sekolah dalam keadaan lapar, tapi tetap semangat demi adik yang sakit. Zulfa pergi ke sekolah saja dalam keadaan lapar. Iya. Ibu punten, kalau Zulfa mau sekolah biasanya apa yang disiapin Bu? Biasanya saya nyiapin nasi. Tapi keseringannya pagi itu belum ada nasi. Belum ada beras. Jadi belum memasak nasi. Kadang ada yang jualan di depan rumah nasi kuning. Suka ngasih Zulfa ini buat sarapan. Kadang saya minta ke tetangga. Minta nasi buat sarapan.
nanti saya goreng aja di rumah, cuma dihangatkan aja. Seperti itu. Zulfa pasti paham ya kondisi mama, ibu sama bapak. Ibu dengan kondisi seperti ini gimana cara ibu bisa kalau mencoba Zulfa paham rasanya dia sudah sangat paham. Tapi seenggaknya kan pasti ada sebagai orang tua tuh mau bilang permintaan maaf tapi bukan permintaan maaf. Gimana cara ngomongnya sih Bu untuk bisa memahami anak kondisi ini bahwa memang kondisi sedang seperti ini. Setiap malam suka saya peluk. Gimana perasaan kamu hari ini? Maaf, Mama belum bisa ngasih yang kamu mau. Bahkan untuk minta tali sepatu aja pun. Lama saya memberinya. Padahal itu kalau lihat di online shop kan cuma 8.000 gitu. Ulfa, cita-citanya pengen jadi apa Zulfa sayang? Fotografer. Fotografer, cita-citanya. Ya, Selain fotografer? udah itu aja. Oke. Kamu kenapa nangis sayang? Sedih. Kamu pengen bahagiakan ibu ya? Kalau buat bapak sendiri, bapak selaku bapak dalam rumah tangga, bapak merasa sedih nggak Pak? Karena belum bisa memberikan yang terbaik buat anak dan istri. Ya sedih, cuma namanya juga kan Berjuang. berjuang. Kita Berjuang kan lagi bareng-bareng gitu ya, Pak? diusahain gitu, lagi diusahain gimana caranya buat anak ngebahagiain anak, istri gitu. Ini rumah ngontrak atau punya sendiri? Alhamdulillah jadi peninggalan orang tua. Peninggalan orang tua. Zulfa, orang tua tuh kadang suka nggak mau ngeliatin mereka sedih ya. Pernah nggak Zulfa ngeliat tanpa mereka ketahui gitu? Mereka lagi sedih di belakang Zulfa tapi Zulfa tahu. Misalnya mama lagi nangis di Mama belakang lagi Zulfa. nangis di belakang Zulfa, pernah Zulfa lihat nggak sayang? Enggak. Oh nggak pernah. Nggak pernah ya. Gimana cara ibu untuk bisa Kalau, dalam keadaan pasti kan namanya manusia ya. kalau dia mau berangkat sekolah, minta bekal. Mah, bekal. Saya bilang, nanti istirahat kamu pulang lagi, uangnya belum ada receh. Padahal waktu itu nggak megang uang sama sekali. Nih kamu jualan nanti kalau ada yang laku, boleh kamu pakai jajan. Gitu. Kalau ada yang laku boleh pakai jajan. Biasanya jajan apa biasanya? Jajan snack. Jajan Jajan snack. Ah. Nanti Mami Dewi kita akan kasih uang 10 juta tapi nggak banyak. Kamu bisa beliin buat mama kamu bisa beliin buat papa kamu ya. Kamu senang nggak? Seneng banget. Bapak, Zulfa ini anak yang hebat. Apa yang ingin Bapak sampaikan untuk Zulfa? Silakan sampaikan kepada putri Bapak. Belajar aja yang semangat biar cita-citanya tercapai aja gitu. Semangat. Buat masa depan buat dia aja gitu. Amin. Ibu mau bilang apa sama Zulfa? Emang enggak Ibu? Makasih udah ngertiin mama, ngertiin bapak, ngejagain Adi juga. Maaf, mama belum bisa ngasih yang kamu mau, yang selalu kamu minta. Semangat selalu buat Zulfa dan semoga sang adik selalu diberikan kesehatan. Kita kembali saat lagi. Ayo pagi-pagi.
cantik itu pasti, tapi awet muda adalah pilihan. Iya dong. Ini pilihan bagi bintang tamu kita berikutnya. Dia baru saja melakukan fat graft alias Apa pemindahan fat graft? lemak ke bagian tubuh yang memang Tubuh yang dirasa diperlukan. dibutuhkan. Betul, Ya. kayak kemarin Mas Rian Ibram kan di Aku bawah juga. mata. Aku juga. Bawah mata. Di bawah mata, aku juga kemarin di bawah mata. bawah mata. Mana ada gue begitu, gue kan laki. Kita Apa? sambut ini dia. Buat laki-laki dan perempuan boleh. Nggak butuh, masih awet Sabar ya. muda. Ini dia Mas Ayu Anastasia. Mas Ayu. Oh, Oh pantesan kelihatan 10 tahun lebih muda ya. iya loh. Kayaknya emang waktu itu berhenti di tempat ya. Udah maksudnya inginnya waktu itu berhenti di tempat gitu ya? Kak? Iya. Ya, tapi ya apapun itu 20 harus terus kita ya. lakukan supaya yang Iya. penting itu kita merasa Sehat. benar sehat yang paling pertama. Iya. Merasa lebih happy juga pastinya. Kami semua ucapkan Terima kasih. Kita mau lihat ya, ini dia usaha Mas Ayu Anastasia untuk melakukan fat graft di bagian mana? Kita lihat yang satu. Silakan Kak. Mas Ayu Anastasia, apa alasannya fat graft? Ini aku di mana nih? Di mana aja Jauh mesti banget happy gitu. lah. Pak, oke di situ oke. Kenapa melakukan fat graft? Karena kan aku tuh kalau misalkan kurus, itu tuh pasti muka duluan. Iya Bad- turun semuanya ya. Iya. Oke. Jadi kalau misalkan kayak syuting itu pasti disuruh naikin berat badan gitu kan. Terus akhirnya kan lama-lama kan filler. Capek filler terus. Iya. Hmm. Kok sakit sih enggak. Nggak sakit ya Kak? Enggak. Hmm. Mati rasa kayaknya. Padahal disuntik-suntik bisa nggak sakit udah. Jadi karena celong gitu ya. Iya, karena terlalu Karena kurus. mungkin celong itu maksudnya ini ya guys, bawah Di bawah matanya itu mata, iya hitam. kosong gitu Karena ya. mungkin tidurnya juga kurang, suka Iya. begadang. Oh. Begadang jangan begadang. Karena kan semakin kita berumur kan kolagen kita kan juga habis. Makin kan. berkurang. Oke. Iya, makanya minum kolagen ya. Iya. Tapi kita kasih tahu dulu deh buat sobat Ambiar nih, ini mumpung Mas Ayu baru fat graft. Kalau menurut dokter tuh fat graft tuh apa sih sebenarnya? Dia tuh jadi kan banyak yang salah ya, dibilangnya tuh operasi gitu kan. Padahal bukan. Padahal tuh bukan. Jadi kalau aku kan lemak dari paha, Diambil, ditaruh. pindahin, disuntikin ke muka. Oh, maksudnya lemak dari paha itu Iya. mau berapa Kak? Terserah atau juga sekaligus kecil paha atau Seperlunya. Dokter yang seperlunya, misalkan kalau aku kan kayak bagian sini nih diisi, terus sini. Jadi aku kadang-kadang aku pun suka lupa gitu kalau misalkan kayak lagi foto, ih gila kok gue gendut banget ya. Oh iya lupa. Habis diisi lemak. Itu tuh jadi lemak yang kalau Mas Ayu dari paha itu disedot gitu. Iya. Kemudian diolah dulu nggak sih itu lemaknya? Iya. Olah iya. apa? Diolah dulu, Diproses. diproses maksudnya. Diproses kemudian disuntikin ke daerah yang diperlukan di wajah. Iya. Di mana aja? Sebelumnya kan digambar dulu kan sama dokternya, jadi sebelah sini, terus kan sini kan, karena kan aku tirus banget. Iya. Terus sini, terus kayaknya cuma bagian sini sih nggak gitu, nggak banyak kok. Ini ya kita kasih lihat ya before afternya Mas Ayu fat graft. Totalnya berapa cc lemak yang sudah diproses kemudian akhirnya disuntikin ke wajah? Dimasukin ke dalam wajah. Nggak tahu kalau totalnya, Oh nggak dikasih tahu Nggak. berapa banyaknya? nggak. Tapi kalau misalkan yang kayaknya mungkin karena lemaknya bagus ya, gitu kan. Jadi yang bagian jidat itu agak lama dia turunnya Oh memang. ditaruh di jidat juga Kak? Iya bisa di. Karena aging itu penuaan itu biasanya ya di jidat itu terlihat makin lama itu makin kempes itu karena ya kolagennya udah nggak ada. Oh. Ya Kosong. kosong. Ini kita kasih lihat ya ini Jadi, tapi before kayak jenong gitu ya guys. hari Kayak ikan mas kelima. koki. Iya, kayak ikan lohan ya. Iya. Hari kelima, hari ke-10, kemudian berikutnya. Prosesnya itu tuh untuk dari mulai nyedot lemak di paha, terus diproses lemaknya sampai dimasukin, dipindahkan ke wajah berapa lama? Itu sebenarnya cepet kok, cuma kayak 30 menit ya. Berapa? 30 menit. Iya cepet kok. Oh, cepat juga ya. Iya cuma disuntik soalnya. Heeh. Anestesi bios total atau lokal? Kalau aku waktu itu kebetulan anestesi. Karena Bius memang total. gak kepingin sakit ya Kak. Atau gimana sih? Iya, jadi pas bangun-bangun bingung gitu, ini diambil dari mana sih? Ini kenapa ya? Kok ini biru-biru kenapa ya? Iya Bingung. iya iya. Tiba-tiba muka berasa udah penuh aja gitu ya. Nggak berasa.
Biasanya sih biasa aja. Ya kayak kemarin kamu Mas Rian gimana rasanya? Nggak ada. Pura-pura tanya kau. Aku dari awal syuting di sini juga tetap begini muka aku, nggak ada yang berubah. Kan soalnya guys kalian pernah lihat Mas Rian Ibram pakai kacamata itu berarti habis nanti kita dioperasi tampilin mukanya. lagi. Udah jangan hoax dong. Pantangannya apa Mas Ayu? Nggak boleh makan yang mentah-mentah waktu Iya. itu. Nggak boleh makan mentah-mentah. Seafood juga Iya. nggak boleh. Kenapa? Alasannya apa? Karena takutnya ada bakteri kan. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Apalagi olahraga boleh nggak? Olahraga nggak boleh dulu. Olahraga apa Kak? Masa nggak boleh olahraga? Mungkin ini yang ringan-ringan boleh kali ya. Kalau aku sih waktu itu tunggu sampai 3 bulan dulu sih Baru boleh olahraga. baru olahraga. Itu sakit semua badan, Bu. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Banyak yang nanya di mana sih emang kemarin fat graft-nya, ini jawabannya. Mas Ayu Anastasia lakukan operasi fat graft bagian wajah dan dada di Korea. Wajah juga, dan Kak. dada? Oh, Dada juga Kak. fat graft? Dada juga. Enggak di Enggak fat graft. Dada di lifting ya Kak? Di lifting. Oh, di lifting. Oke, di lifting. Itu semua di Korea dilakukannya? Iya. Why? Kenapa memilihnya Korea? Apa karena memang ada kerjasama dengan klinik di Korea? Kerjasama sih ada juga gitu kan. Tapi emang ngeliat hasilnya bagus-bagus juga ya kalau di sana. Kenapa nggak ikutin teman kita? Dia di bengkel Nawilis kemarin terakhir. Di Haji Nawi. Jadi gimana Kak Karen? Akhir tahun ini, Mas Rian akhir tahun ini jadi kamu fat Enggak. graft? Nggak, mana? Fat Mana, graft. aku masih awet muda begini, masih kenceng gini. Fat malah graft nggak apa-apa. Fat graft itu tidak harus masalah dia sudah umurnya udah tua. Tapi anak muda pun yang sering begadang itu kan pasti timbul ada cekungan Ya aku mah di bawah tergantung. Tergantung ada endorse nggak? Ayo. Mahal soalnya. Di Korea totalnya tuh kemarin kamu stay berapa lama? Kalau sama maaf bagian dada untuk liftingnya? 10 hari. 10 hari totalnya. 10 hari. Biaya yang Biayanya dikeluarkan. berapa Kak? Total sama Kayak- Untuk wajah misal. Jujur nggak tahu. Oh kita sempet gitu sih mah lupa. Di atas 1M Enggak. di atas Enggak, 100 enggak. juta. atau di bawah 1M lah ya Kak? Iyalah. di bawah 500? Kayak di bawah 500 deh fat graft. Oke. Karena kan cuma pemindahan. Cuma pemindahan aja kan. lemak Ya doang. totally kan. Yang mahal mungkin bagian dada totally, ya. Fat graft sama dada berarti di bawah 1M lah ya Kak ya? Di bawah Ya kan? 500 lah. Ada kepikiran lagi gak sih? Biasanya tuh gini. 500 lah ya. 500-an lah ya. Jadi Mas Ayu, kita tuh punya sahabat. Dia ini udah operasi sekali, pengen operasi lagi. Kita nggak usah sebut namanya Karen Delano. Ya. Enggak, tapi tahun Marah. ya 3 kali loh Kak Karen Delano itu udah 3 Iya, kali. dia ada kepikiran pengen operasi lagi. Biasanya tuh secara Bulan Maret, psikologis. bulan Maret ya. Bukan? Secara psikologis Bulan katanya Maret, gitu. Kak. Maret. Orang katanya kalau habis operasi plastik Ikut. pengen operasi lagi. Libur lebaran. Kalau Mas Libur Ayu tuh lebaran. ada kepikiran lagi, aku sekarang ntar pengen ini lagi. Pengen tamitak. Pengen tamit. Emang gemuk? Kayak Kita semuanya kasih masih lihat dulu yang ngomongnya satu gitu ini deh. ya. Ada alasan Mas Ayu pengen tamit. Oh, I see. Pengen juga ya. Kepikiran Oh tamit. enggak Kak, aku masih bagus Kak. Iya masih bagus, orang dibebet tiap hari. Kepikiran tamitak tuh dari kapan? Sakit Sebenarnya itu. udah lama ya. Udah lama sebenarnya. Tapi apa yang membuat? Apa yang membuat mengganggu gitu sehingga mau tamitak? Dulu tuh mikirnya kayak ya udah deh ntar aja gitu. Selama masih coba dulu bisa nggak nih olahraga. Cuma kan karena itu tadi kan, karena dulu melahirkan Itu ya? ya Kak, Iya, harus dibuang. melahirkannya kan sesar. Kalau sesar itu kan mau kita kenceng kayak apapun tetap pasti Iya. ada lah dikit. Walaupun dikit sih sebenarnya, cuma kan kayak misalkan Ganggu. kadang-kadang kita kan kayak perawatan treatment gitu kan itu buat diri kita sendiri sih sebenarnya. Betul, Benar. betul. Gitu biar kita kayak misalkan tiap ngaca tuh oh Ya. enak ya gitu dilihatnya. Gitu. Yalah buat diri Untuk sendiri. diri sendiri, Emang buat mempercayai siapa diri. lagi? Nggak ada siapa-siapa ya. Jadi bukan untuk biar laki-laki terpesona, enggak. Enggak. Intinya tuh untuk diri sendiri. Itu kan Jangan salah pernah melakukan apapun, merubah apapun hanya karena orang lain. Itu yang paling penting ya. Itu nggak boleh Nanti ya. menyesal loh ya. Itu salah satu bentuk self love. Self love. Bener. Nah akhirnya rencana tamitaknya akan dilakuin kapan? Karena kan ini keinginan yang udah lama sebenarnya. Apa akhir tahun ini kah atau mungkin nanti bulan Maret kayak Kak Karen? Tadinya tuh awalnya tuh mau Januari. Aduh Januari lebih deket lagi. Januari. Cuma belum tahu antara Januari kalau nggak Februari. Nikmatin aja dulu yang sekarang ya. Pokoknya sekarang kalau bercermin apa sih?
Ini karena maklum dua-duanya punya rencana buat operasi soalnya. Siapa? Bukan dua-duanya bertiga. Oh makanya tadi bilangnya lebih deket lagi ya? Iya, enggak kamu kasih itu aja. Kasih apa tadi daripada di filler di fat graph. Bawah mata karena kita itu udah capek, lelah gitu matanya. Iya. Iya gitu loh, Gen. Iya betul, iya. Tapi sekarang kalau bercermin dalam pikiran seorang Mas Ayu Anastasia itu apa? Setelah akhirnya fat graph semua, fat graph lifting segala macam. Dulu pengen lagi ini deh gitu ya. Enggak, cuma tamitak aja. Tamitak aja. Jadi sudah oke. Tamitak aja Udah ya. oke ya. Yang penting happy. Yang lain nggak mau Kak, fat graph yang lain, tempat yang lain nggak mau. Udahlah, yang penting mah Cukup. sudah bahagia untuk diri sendiri. Tapi bahagia buat orang lain juga boleh dong membahagiakan orang lain. Termasuk membahagiakan putri tercinta. Kemarin kan habis jalan-jalan ke luar negeri ya. Kita masih lihat ya. Coba. Mau ulang tahun, coba kita intip liburan ulang tahunnya seperti apa. Bertiga ya Kak ya? Seru banget ya. Ya karena kan emang kita kan awalnya emang mau Melbourne Marathon kan. Mau maraton di sana. Terus sekalian karena ulang tahun anakku kan cuma beda seminggu, nanggung gitu loh. Jadi mantan suami emang kakak sama si Samara. Jadi kok parentingnya kita happy deh ngelihatnya, maksudnya kayak liburan ya udah jalan aja, mau anak ulang tahun ya udah kenapa enggak, orang udah jadi sahabat, iya kan? Happy-nya tuh apa sih sekarang untuk menjalani ini semua kok parentingnya? Ya happy aja, maksudnya kayak lihat Samara happy, pasti kan kita namanya lihat anak happy itu kan orang tua pasti ikut happy. Gitu. Abis itu ya kayak ya jalan-jalan bareng aja gitu. Tapi masalahnya gini, kalau anak ulang tahun ya, mohon maaf ya, misal orang tua yang sudah tidak lagi bersama, kan kalau misalnya ulang tahun kan cuma ketemu satu hari gitu di momen ulang tahun ini. Tapi kan kalau ini kan jalan tuh barengan berhari-hari gitu. Itu tuh gimana sih? Apa karena udah terbiasa mungkin ya? Sebenarnya tahun lalu juga kita ikut Singapura Marathon kan. Kita juga tahun lalu juga kita pergi gitu. Kok bisa ya? Tapi pertanyaan itu tuh kok bisa gitu loh Kak, masih bersama gitu kan? Ya alhamdulillah mungkin karena hubungannya Baik-baik aja. baik dan Tapi jarang banget loh Kak. Terakhir minggu lalu bintang tamu di sini, ngomongin satu sama lain di sini nih. Aku tahu. Tahu kan siapa kan? Yang penting anaknya juga happy, tapi yang paling penting juga kan udah berdamai dengan masa lalu juga, itu yang paling pentingnya bukan masalah Orang cuma masih anaknya jatuh happy. cinta bukan berdamai lain. Tapi itu idenya tuh kalau Momen spesial kemarin ke Australia itu dari siapa? Kak? sebenarnya kan awalnya itu dari Lembu kan mau ke Sydney Marathon. Cuma pas kita lihat tiket maratonnya tuh udah sold. Udah sold. Jadi mau nggak mau. Akhirnya pas nyari lagi, nyari. Ah udahlah Melbourne aja deh gitu. Terus karena pas di Oktober, terus akhirnya aku bilang, nih nanggung nih seminggu lagi kakak ulang tahun. Ya udah akhirnya 10 hari. Oh, terus itu nggak ada ser-seran gitu Kak, gimana gitu kan? Nah, enggak sih biasa aja. Ya maksudnya udah, karena udah biasa ya, maksudnya kita udah sering juga pergi bertiga di sini gitu. Jadi ya biasa aja sama kayak dulu aja. Pokoknya satu kamar gitu bertiga gitu. Enggak, aku tidur sama Samara. Ya gimana sih? Beda lah. Kali gitu kan. Ya kan siapa tahu ya bener juga maksudnya apartemen tapi beda kamar gitu. Enggak, seandainya pun bukan apa-apa satu kamar, tengahnya anaknya, bapak ibu. Ya nggak bisa dong, kan udah bisa. Yang satu kamar juga. Ya kan ada tutupan guling sama anak. Ini ngomongin soal Samara, kita kasih lihat. Mas Ayu ungkap Samara anaknya dulu extrovert tapi berubah semenjak kelas 4 SD. Berubah semenjak kelas 4 SD. Ekstrovert tapi berubah. Sekarang jadi introvert. Sebenarnya dia introvertnya itu mulai bukan kelas 4. Oh. Justru dari pas lagi dulu proses cerai itu dia langsung. Dari kapan maaf? Berubah. Sebelum proses cerai. Oh oke, ada yang berubah maksudnya ya? Iya. Sekarang sih udah pelan-pelan, udah lumayan bisa kalau misalkan untuk ngobrol sama orang, kalau ditanya tuh mau jawab. Kalau dulu tuh benar-benar kalau ditanya tuh gitu terus. Jadi lumayan berdampak ya waktu itu ya. Berdampak banget. Buat seorang Mas Ayu itu gimana sih ini maksudnya, ini ngomongin diri sendiri ya, harus berdamai dengan keadaan bahwa harus berpisah, tapi satu sisi melihat kondisi anak, kok anak gue beda nih sekarang, kan gak gampang ya, maksudnya ada dua kondisi yang, gue nih harus menyelesaikan dua kondisi yang gak mudah loh, di waktu yang bersamaan. Ya, kalau dibilang susah sih pasti susah ya, tapi namanya orang tua pasti mikirin anaknya dulu gitu.
Jadi apapun yang bikin Samara happy, apapun yang terbaik buat Samara ya pasti akan aku lakuin. Karena buat aku sendiri kebahagiaan Samara itu udah di atas segala-galanya. Samara tuh mengajarkan Mas Sayu akan apa? Kuat. Kuat. Sekuat apa? Sekuat mungkin. Sekuat mungkin. Ada jeda saat Mas Sayu mengatakan kata kuat. Apa momen terlemah bagi seorang Mas Sayu Anastasia? Kalau momen terlemah mungkin saat lagi sendiri kali ya. Saat apa Kak? Lagi sendiri. Lagi sendiri. Cuma kalau misalkan kayak depan anak, apa mungkin depan mama gitu. Pasti mereka tuh ngeliatnya kayak, oh kayak nggak ada apa-apa lah gitu. Jadi ya aku bener-bener, sebenarnya sih kalau itu udah kayak kebentuk dari dulu ya semenjak pas papa meninggal gitu. Karena emang udah janji sama di depan jenazah papa kalau nggak akan nangis depan mama gitu. Janji depan jenazah, nggak akan nangis depan mama. Why? Jadi, kenapa bikin janjinya kayak begitu? Itu nggak gampang. Nggak pengen bikin mama sedih gitu. Jadi mungkin yang mama tahu dan keluarga tahu itu, oh ini anak kuat, oh ini anak ini mungkin cuma kakakku yang kayak kakakku sama adik aku gitu yang bisa tahu, oh ini tiba-tiba menghilang nih gitu. Kalau misalkan udah tiba-tiba ngilang, ngurung diri gitu kan, terus oh ini pasti kenapa-napa. Cuma mereka juga kayak mungkin udah paham. Tapi pernah nggak janji itu terpatahkan akhirnya nggak sanggup untuk tidak menangis depan mama? Pernah sekali. Saat apa? Pas mau minta izin buat pisah. How does it feel mematahkan janji depan jenazah untuk tidak menangis di depan mama? Ya karena kan waktu itu butuh restu gitu. Jadi walaupun udah nikah, walaupun kalau misalkan kita udah nikah gitu, udah ijab kabul itu kan kita kan udah lebih diambil sama suami ya gitu. Tapi gimana pun juga kalau aku tuh tipikal orang yang tidak mau mengecewakan gitu. Jadi itu lebih kayak minta maaf kalau misalkan kayaknya di keluarga tuh cuma aku yang rumah tangganya gagal saat itu gitu. Lebih yang kayak gitu. Karena kan mama kayak yang, kamu tuh ngapain sih bolak-balik ke makam papa, kamu ngapain sih bolak-balik ke makam papa gitu terus kan. Gitu akhirnya ya ngomong minta maaf. Jadi mungkin itu yang Samara lihat sekarang juga, karena janji juga nggak Samara tuh nggak pernah, jarang banget ngeliat aku nangis, nggak pernah. Nggak pernah atau pura-pura nggak tahu? Nggak pernah. Dulu dia sempet nanya, pernah nangis nggak sih? Oh gitu. Iya. Nanya gitu? Iya nanya, pernah nangis gak sih? Ya pernah lah, aku kan juga manusia kan gitu kan. Terus tapi aku gak pernah lihat, iya aku nangisnya kalau kakak udah lagi bobo, kakak kalau misalkan aku lagi mandi, ya aku nangisnya pas itu. Kenapa Kak? Kenapa Kakak gak mau kayak, biasanya kan kalau ibu itu deket banget sama anak perempuannya ya. Biasanya kalau misalkan nangis tuh dia curhat aja. Ngobrol. Ya ungkapin perasaannya. Atau mungkin gak usah ngomong tapi tiba-tiba nangis aja. Nangis terus peluk gitu. Nggak tahu ya, mungkin udah terbiasa untuk kayak nahan semuanya sendiri gitu. Jadi emang nggak pernah, makanya Samara sampai nanya kayak begitu gitu. Itu yang nahan terus tuh tinggal waktunya aja tuh pecah gitu. Pecah. Bom waktu ya. Iya. Wow, Mas Sayu Anastasia seorang wanita yang kuat. Tapi semoga kita ingat bahwa kita juga adalah manusia biasa. Iya. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi Pagi Ambiar.
Ambiar ini bintang tamu kita ya. Segmen yang tadi tuh lihat Ratu Sinetron. Segmen berikutnya juga Ratu Ratu Sinetron. Sinetron. Ratu Sinetron. Pokoknya hari ini ratu-ratu semua. Benar. Jadi kita akan hadirkan bintang tamu yang berikut ini. Kemarin ini katanya didiagnosa skoliosis ya. Skoliosis. Sobat Ambiar skoliosis. Nah, coba ulang. Psikolog. Aduh, takut banget gue bilang psycho, ngeri banget ya. Sobat Ambiar yang punya skoliosis mungkin tahu gimana rasanya perjuangannya seperti apa. Nah kita pengen tahu perjuangan termasuk ceritanya. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Putri Patricia. 9 tahun. Good morning. Wih. Rambutnya ya ampun rambutnya. Welcome back Putri Patricia. Wih. Kok berhenti pengennya goyang terus ya? Kita baru tahu loh ternyata didiagnosa skoliosis. Iya. Dari kapan sih emang? Sebenarnya udah lama. Udah lama. Jangan dipegang masih SMP. Nggak gemes gitu. Sebenarnya sih udah lama. Namun. Namanya sekarang kita ganti Kak. Jadi? Rian Jojon. Apa enggak lu? Udah lama. Iya, nah gitu loh. Mata gue soalnya ke situ terus. Jangan dilihat-lihat masih SMP. juga deh. Jadi kenapa kok bisa tahu skoliosis? Jadi tahu skoliosis itu sebenarnya udah lama, udah kayak ada kali 10 tahun lebih gitu kan. Jadi gara-garanya kayak suka ngerasa pegel di lower back gitu kan. Terus di ronsen kelihatan memang udah miring. Oke, nanti boleh cerita lagi sama kita. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Yang suka sakit lower back nih hati-hati ya. Kita mau kasih lihat dulu cerita skoliosisnya seorang Putri Patricia. Silakan Kak. Ini nih banyak yang tadi dibilang lower back atau apa bagian belakang itu suka sakit gitu ya. Awalnya tuh gitu. Waktu awalnya pegel-pegel gitu kan, terus ke Kairo lah apa segala macam pilates gitu kan. Cuman yang kemarin yang ada di video itu entah kenapa pas ada kejadian tuh yang benar-benar super sakit banget sampai kaki tuh untuk mau diangkat. Jadi kan mau diangkat gini doang tuh susah, jadi mau pakai celana tuh nggak bisa gitu. Sampai segitunya? Sampai segitunya. Dikira takutnya kejepit apa namanya? Iya syaraf kejepit. Saraf kejepit. HNP ya. Ternyata enggak ya Kak? Ternyata enggak, karena setelah kejadian itu langsung dong cek dokter. Karena kan ronsen udah ada, jelas skolio. Tapi ini kenapa sampai yang menyebabkan angkat kaki aja nggak bisa gitu kan. Akhirnya MRI, pas di MRI ternyata nggak ada apa-apa. Nah padahal kan kalau misalnya udah ke dokter gitu kan udah otomatis ke dokter untuk otot gitu kan. Nah terus si orto itu dia bilang enggak kenapa-kenapa ini, jadi cuma karena otot. Nggak ngerti. Jadi mungkin agak kaku. Skoliosis itu tadi. Agak gue rasa umur juga nih. Enggak lah, ini kita kasih lihat ya, ini hasil ronsennya. Ini skoliosis di mana tulang belakangnya itu berbentuk kalau nggak SC gitu ya. 11 derajat ya. Itu masih masih miring gitu ya. 11 derajat. Dan baru ketahuan atau baru mengetahui punya kondisi skoliosis itu 10 tahun yang lalu. Lebih sih, lebih. Jadi lebih dari mungkin 15 tahun ada. Cuman ya untungnya dengan pola hidup yang lumayan olahraga banget, angkat beban apa segala macam tanpa memikirkan itu, untungnya masih pakai untungnya nih, cuman 11 derajat, jadi nggak yang parah. Oke, itu 15 tahun. Tapi ngaruh nggak sih sama aktivitas sehari-hari dengan skoliosis 11 derajat itu tuh? Oh sekarang ini enggak, baik-baik aja. Oh sekarangnya gimana? Oh sekarang. Kak, tapi kan itu berarti pinggulnya agak miring dikit berarti ya? Iya. Jadi kalau orang yang kalau misalnya kayak lagi pilates gitu kan, kita kan pasti dikasih lihat dulu, maksudnya kan mereka ngeliat dulu bentuk badan apa segala macam untuk mereka bisa menyesuaikan gerakan kita gitu kan. Nah di situ mereka bisa lihat, oh lo badannya miring begini begitu, ya kan? Pasti kelihatan mereka bisa ngelihat gitu. Jadi kalau buat anakku juga kayak gitu. Skoliosis juga? Kayaknya. Karena dia pernah gagal jatuh dari kuda deh. Nah kalau jatuh bisa, kalau masalah gue ini nggak tahu kenapa, karena turunan udah pasti nggak jatuh juga nggak pernah gitu. Dan semua keluarga dulu nggak kayak gitu Kak? Memang ini bawaan Tapi kalau berdiri gitu orang tuh nggak akan pernah bisa ngetahu ya bahwa oh dia nih skoliosis. Nggak bawaan lahir gitu. Tapi katanya. Aku bawaan lahir. Bawaan lahir. Nggak, kalau berdiri tegak itu nggak pernah, orang nggak akan tahu ya ini skoliosis atau enggak.
karena cuman sedikit. Kalau orangnya udah kelihatan parah itu bisa sampai kelihatan banget miring gitu. Ya kalau kayak gitu Tapi sih sebenarnya yang kelihatan lebih parah banget tuh tahu nggak siapa? Lu. Mama Iis. Mama Iis, ya aku Mama Iis Dahlia. Oh ya, dia berdiri. Gua dari tadi sama Dewi nahan-nahan nama, lu jebut nama. Ya nggak apa-apa kan Mama Iya loh, waktu itu Mama juga Iis pernah memang cerita. udah pernah Emang Mama Iis skoliosis? Harus lihat dia parah banget loh sebenarnya. Iya, Kalau pakai gaun kelihatan. Tapi lu sadar nggak, lu juga parah ke depan tau gak gara-gara apa? Apa? Gendong tuyul lu sering. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gimana sih? Ada orang ada yang ke depan begitu Mama Iis sakit. coba bahas Mama Iis. Cuman kalau skoliosis tuh akhirnya pengobatannya gimana sih? Kalau untuk kasusku sih mesti berenang. Karena ini berenang doang gue. Jadi kemarin ini pas yang udah selesai nih ya, yang pegelnya gitu kan. Karena memang bener-bener ternyata cuma otot gitu. Di MRI nggak ada kelihatan kejepit lah atau apa segala macam. Enggak dipijit ke itu Kak, apa yang Chiropractic itu ya? yang Chiropractic ya. Chiropractic enggak ya? Takut ih. Oke. Nah, Nggak boleh salah pijit kan, nggak boleh ya pijit itu, bahkan. iya. Iya. Ada yang bilang, karena kan itu masih menjadi pro and kontra kan kalau Kairo gitu. Nah jadi akhirnya dokter bilang udah mendingan kamu berenang aja deh gitu kan. Nah ya udah. Berenang atau itu apa pilates. Pilates Iya, kan pilates. sudah. Jadi kan berenang. Iya, iya. Nah ternyata lu mau olahraga apapun, berenang is the best. Karena berenang cuman 2 kali berenang, ini lower back udah nggak ngerasa Oh pegel. iya. Cuma 2 kali. Iya, Cuma berenang 2 sih kali. Biasanya tuh kalau misalnya kayak gue berdiri lama atau segala macam tuh langsung kayak jompo gitu Ya kan. makanya duduknya kita itu harus Berenang. Anakku banget. Udah berenang. Oke. Ini kita mau kasih lihat juga ya, Putri Patricia juga melakukan peregangan biasanya katanya setelah bangun tidur ya. Tapi ini penting loh, buat Iya, sobat buat ambiar kita mau punya semuanya. skoliosis atau enggak, bangun tidur peregangan itu sangat penting sekali. Kita mau kasih lihat. Oh my goodness. Itu wajah Anda dengan bantal ketika tayangan itu kami putarkan. Gak tahu, gue malu ngeliat diri gue sendiri. Kenapa? Gak tahu, malu. Karena pakai baju rumah ya? Oh, iya. Pakai daster. Malah kan cuek aja. Jadi stretching sampai sekarang masih rutin dilakukan? Masih dong, ingat umur. Tapi Iya. yang pasti nggak lupa berenang. Kalau enggak itu loh Deka, apa contouring. Jadi Contouring itu bukannya buat muka ya? Itu bukan buat ada badan. tuh Jadi Dewi dia tuh flexibility, lakuin juga. jadi dia benar-benar peregangan, jadi kita benar-benar dibiting di ini kanan kiri. Pelintir-pelintir itu badan. Pelintir-pelintir badannya. Jadi memang harus ada gurunya gitu. Tapi buat sobat ambiar yang suka olahraga, ini juga penting loh untuk stretching sebelum dan setelah itu sangat penting. Termasuk pokoknya bangun tidur itu juga wajib untuk stretching. Itu ngaruh banget. Minimal. Sangat berpengaruh. Oh iya banget, karena kan kalau misalnya kita tidur berapa jam kan kaku badan kan jadi harus dilonggarin lagi kan. Ada teman olahraganya nggak sih kalau misalnya olahraga, berenang segala macem gitu, ada nggak sih? Langsung aja to the point kayak dia gitu kenapa sih? Oke ya, karena kabarnya yang kita dengar Putri Patricia ini pernah diajak menikah oleh pria yang sudah pernah beristri. Kita mau lihat yang satu ini. Di usia 45 tahun Putri Patricia akui pernah diajak menikah pria beristri. Sama kita 45 tahun. Masih Ya gimana Kak? Emang beneran itu Kak artikelnya Kak? Pernah diajakin istri? Iya. Terus Kakak nggak mau? Ya silakan gue beristri. Ya kan aku tanya. Dia kan bener Kakak nggak mau. Tanya bener dong. Tapi intonasinya tuh bukan begitu, intonasinya. Terus kakak nggak mau. Lu intonasi lu tuh begitu. Lu mesti lihat muking. Gimana coba gimana? Apa? Tadi Contohin gimana, mukanya. Emang? Ya, mukanya aku gimana? Kakak nggak mau. Iya. Gitu. Itu ibaratnya lu menawarkan pria beristri, Wi. Beda pertanyaannya. Oke, ketahuannya dia sudah beristri tuh dari awal atau ketika dia udah tengah-tengah PDKT nih? Dari awal juga udah tahu. Oh dari awal. Karena kan kita awalnya teman-teman. Gosip sendiri kan. Iya, lalu Kita kan teman-teman ada kayak banyak orang, udah otomatis kan udah kenal dia, terus udah tahu gitu. Lu ngomong siapa sih? Lu jadi ikutan kepo nih. Kayak gue dibilang kayak gue. Enggak beda Kak, beda kalau aku dari awal dia bilangnya masih bujang. Ujung-ujungnya kok udah punya bini ya. Oh, jadi lu nggak tahu. Nggak tahu. Ini yang mana? Yang ada dulu sudah kakak sekarang bintang tamunya ya. Terus akhirnya gimana abis Ya udah itu? kakak dulu. Tapi itu dia tetap percaya diri untuk mepet gitu. Padahal Putri Patricia juga tahu dong harusnya bahwa gue ini tahu kalau lu udah punya istri. Iya. Jadi ya gimana dong, namanya laki kan usaha ya. Ya udah Iya, biarin iya, aja dia iya. usaha gitu Iya, kan. benar. Kan itu tergantung dari kita ya perempuan kan. Mau apa enggak gitu. Ya udah. Terus akhirnya ketahuan ada bininya terus bininya nggak berakakak. Nek, bininya juga kenal sama gue. Aduh. Gila itu.
repot. Selebriti juga? Bukan. Repot deh Pak Ode, repot deh. Iya, iya. Sharing is caring. Enggak katanya. begitu ya konsepnya ya. Bukan kata gue, kata Pak Ode. Diikutin sama Kata Tambiar. Pak Ode, kata Pak produser. Enggak, yang satu itu enggak boleh sharing kalau yang begitu ya. Tapi buat seorang Putri Patricia, goals hidup orang kan beda-beda tergantung udah di tahap mana ya. Kalau sekarang ini tuh untuk mencari pasangan harus yang kayak gimana sih? Kenapa enggak lu yang cari pasangan dulu? Kan gua hostnya, makanya gua nanya. Garuk-garuk kepala dia. Iya, gue soalnya paling bingung gitu karena untuk nggak tahu kenapa orang nggak tahu. Emang yang kayak gimana Kak? Gue sampai bingung Soalnya karena kita tinggal di Indonesia dan itu adalah pertanyaan yang sebenarnya kayak, ya kan? Netizen kan pasti sering banget kan nanyain kayak itu begitu kan. sih. Basic yang kayak gimana deh basic? Gue kasih tarik Kita tahu perasaannya capek Apa banget yang pasti tanya ganteng, apa yang cakep, apa yang Nggak gini. Mapan. mapan. Nggak gini, karena orang tuh kan pasti ada punya kriteria dan tidak menutup kemungkinan juga kalau saya juga punya kriteria udah pasti gitu Ya. kan. Tapi sekarang ini yang menjadi itu bukan prioritas gitu, karena prioritas buat saya adalah mama. Karena sekarang cuman orang tua tuh tinggal mama gitu. Jadi walaupun umur sudah banyak dan kita tinggal di Indonesia dan banyak netizen yang pengen tahu, gue mengerti gitu kan. Cuman bagaimanapun juga itu bukan prioritas karena prioritas saya yang sekarang ini tuh beda gitu. Jadi Tapi kalau mama gimana? Mama pasti tahu dong. gue mau udah terima gue aja gitu, serah anak gue mau ngapain, yang penting anak gue happy. Mau nikah nggak nikah yang paling penting happy gitu. Karena ya, kan Kak? itu semua jodoh tuh dari Tuhan gitu Iya, kan. Yes. Gue nggak akan mau memaksakan sesuatu kalau bukan itu buat gue. Kalau ujung-ujungnya ada dapat suatu masalah yang merepotkan, apalagi sekarang cuma tinggal mak gue yang sudah makin muda, gue nggak mau itu sampai terjadi terus gara-gara gue yang memaksakan sesuatu mak gue jadi kenapa-kenapa, itu nggak mau. Tapi gini, kalau kalimatnya adalah gue tuh sekarang memprioritaskan mama gue, nyokap gue. Tapi kan lain halnya ketika seorang ibu yang akhirnya tahu bahwa anaknya memprioritaskan dirinya, sementara ada hal lain yang sebetulnya juga ini anak harus memperhatikan dirinya sendiri. Betul. Kalau dilihat dari sisi itu tidak ada yang salah gitu kan. Tapi ujung-ujungnya kita harus saling memberikan pengertian dan juga pandangan dari masing-masing pihak dan kita harus ketemu jalan tengah. Gitu. Itu yang kita harapin ya, maksudnya bahwa Itu yang sama-sama sudah terjadi ngerti ya. antara saya dengan mama. Gitu. Karena kita berdua tentu ada komunikasi gitu. Nggak bisa saling memasakkan. Yes. Gitu toh. Itu Jadi happy-nya Putri udah di masih tinggal bareng posisi sama kayak gitu. mama ya? Kadang-kadang. Oh. Tapi lebih banyak sama mama. Oke, Sobat Ambiar, kita punya sebuah artikel. Ini artikel yang akan kita bacakan mungkin ada pro dan kontra, tapi kalau menurut aku secara pribadi ya, ini sangat wajar sekali. Bahkan aku pun punya kepikiran hal yang sama teman-temanku. Rencana masa tua Putri Patricia, habiskan hidup di panti jompo. Kamu punya kepikiran gitu? Aku punya. Aku juga sama. Gue juga sama lo. Gue juga sama. Gue mau nyusahin orang kalau gue. Mari Ya kita bikin. bertiga ya, bertiga ya. Aku bakal kepikiran sama sahabat aku, kita ntar beli rumah sebelah-sebelahan. Mau banget. Mau nggak? Mau nggak? Dong. Enggak, Alias Kita bukan panti jomponya bener. Enggak. Home care. Kalau gue bukan di panti jompo gue. apa? Ya gue nanti kan jadi ustazah, jadi gue sama santri-santri gue. Oh iya. Oh ya oke, baiklah. Ya ampun. Best deh. Aku jadi ustazah, jadi ibu negara. Masya Allah. Kan gue punya negara sendiri, negara santri. Tapi itu menarik loh. Maksudnya apa yang membuat seorang Putri Patricia tuh yang memikirkan, oh masa depannya gue di panti jompo aja. Sebenarnya itu kayak plan B ya. Karena berpikir kondisi yang sekarang yang saya sedang jalani ini, kita kan nggak tahu ke depannya seperti apa kan. Gue masih single, kita kan nggak tahu nanti ke depannya seperti apa dan gue nggak mau merepotkan orang. Jadi that's why gue sekarang cari duit, kerja, itu untuk ke depan gitu, untuk tidak merepotkan orang gitu. Dan bidang baru. sudah, panti jompo is the best gitu kan pilihan. Karena orang di sini tuh masih yang kayak waktu pertama kali ngomong gitu masalah panti jompo, orang kayak hah? Karena orang identik panti jompo di sini tuh horor. Iya horor. Which is kan enggak. Di luar negeri tuh panti jomponya tuh. Keren banget. Berarti lo mau tinggal di luar negeri nanti. Gue pernah kerja di Maksudnya di panti Indonesia jompo tuh loh, udah di luar butuh. negeri loh. Tapi di Indonesia udah ada beberapa panti jompo yang Mudah-mudahan Rian bagus. Ibram nanti masa tuanya tinggal di panti jompo. Iya, kamar gue sebelahnya kamar lu. Lo kan udah bilang tadi cita-cita gua. Iya kan? Hah? Parah banget emang nyampe. Ya Allah, berikanlah Amin. barokah umur. Kalau Umur yang sekiranya panjang. umurnya tidak bermanfaat buat orang banyak, nggak apa-apa ambil nyawanya. Tapi kalau sekiranya bermanfaat buat orang banyak. Enggak, sengaja gini.
nanti di masa tua kita nggak bikin ribet orang-orang. Itu yang paling penting. Tidak menyusahkan orang Tidak lain. menyusahkan Intinya orang. itu. Itu Iya, ya. benar, Kak. Oke, Putri Patricia, kita yakin pasti punya harapan, punya Iya. cita-cita. Walaupun prioritasnya mama. Iya. Kita akan bermain dalam Papan Papan harapan. Papan harapan. Tolong kakak susun dari yang pertama prioritas sampai yang tidak prioritas. Ya, yang paling pertama prioritas sampai yang ya udah deh. Iya, kakak. Oke, betul ya, sayang? yang nomor 1 prioritas utama adalah. Kagak perlu ini. Nggak usah ditaruh di bawah. Oh, dikasih yang ini kartu nggak mau, aja. itu nggak mau Ini katanya. nggak mau katanya. Melakukan operasi plastik agar awet muda. Ih, gak enak sama Mas Ayu, ih. Kan gue gak pernah. Oh iya, iya. Oh, ini kok gitu nih. Enggak, yang Ya udah pertama jadi yang nggak mana? enak dia makan Mas Ayu jadi taruh lagi. Apa-apa? Membahagiakan orang tersayang. Termasuk Oke. mama. Yuk. Nggak repot ya ini. Ya. Oke, membahagiakan orang Nggak tersayang. bisa loh, itu nggak salah. Oke, Udah bisa Double kak. tip itu. amin. Berikutnya yang kedua. Ini. Yang kedua. Susah yo. Oke. Oke, harapan berikutnya. Mau apa lo? Mau apa nih? Ah tuh kan. Nggak ini ntar dulu. Ini gue kepit dulu. Ayo kak, mana lagi kak? Oke. Ya, Yang kedua. Yang kedua adalah menikmati hidup Menikmati hidup sendiri dengan hidup sendiri sehat. dengan hidup sehat. Percaya sama Mandiri lu. wanita yang Lanjut, satu Kak. ini. Terus ini. Yang Ini ketiga, aku aja kak. Oh ya oke. yang ketiga adalah berhenti karir di entertainment untuk berbisnis. Untuk fokus untuk berbisnis. Menghabiskan masa tua di panti Raiso. jompo selanjutnya. Oh, udah selesai nggak cukup ini kan? Selanjutnya, Cukup Masih kak. ada satu lagi pilih di antara dua itu. oke, menghabiskan waktu itu di panti jompo. Oke. Kalau ini di begini gimana? Kita tuh punya dua di antaranya adalah segera menikah dan punya keturunan. Satu lagi adalah Melakukan operasi plastik agar awet muda. Ya udah segera menikah dan punya keturunan. Oke. Tuh 5 ya. Membahagiakan kedua kan ini orang-orang. Itu kayaknya bukan Putri yang milih yang terakhir ya. ya tapi yang nomor 1 nih hebat, membahagiakan orang-orang tersayang. Allah. Semoga bisa selalu membahagiakan orang-orang tersayang ya Putri, Amin. Patricia. Amin. Tapi jangan lupa bahagia juga untuk diri sendiri terlebih dahulu. Iya. Kita kembali saat lagi. Kak, kayaknya Ayo ya biar. Nih. Bagi-bagi ambiar geger. Bagi ambiar, aku JJ. Lihat kebunku tercipta sempurna, satu yang kupunya. Setiap hari ku siram sendiri. Wahai melati, kau cantik berseri. Untuk kelabu, cookies indah rupanya. Oh, sungguh layu harapanku kepadamu. Oh, mengapa bunga di taman hatiku hanya satu? Oh, mengkilat bunga kesayanganku diambil orang. Selamat datang di Pagi-Pagi Ambiar. Itu romantis gitu. Ini lagunya lagi viral, trending di mana-mana. Lihat kebunku.
Perlu dengar. Beda. Itu yang dulu. Oh ya. Aku JJ. Aku JJ. Jadi JJ itu aku apa kamu? Aku. Nama artinya siapa? Nama aslinya? Iya. Muhammad Zaidan Hasan Mubarak Mustaqim Firdaus Ghazali Hasan. Namanya Oh ya udah JJ aja. Ya udah JJ aja lo repot. sebentar. Kepanjangan. Namanya siapa sayang? Muhammad Zaidan Hasan. Muhammad Zaidan. Hasan. Mubarak. Sakim. Sakim. Firdaus. Ghazali. Al-Hasan. Bin Abdul Qadir. Bin Abdul Qadir. Bin Abdul Qadir. Al-Husain. Al-Husain. Udah JJ aja cukup. Repot, pusing. Dia waktu SNMPTN dia ngebulutinnya panjang masa siap. Aslinya dari mana? Aku JJ dari mana? Itu JJ beda lagi. Aslinya dari mana aku JJ? Aku aslinya Madura. Oh Madura. Oh sama dong. Tapi logat kamu di lagu ini nggak terlihat loh. Dan Iya. cara kamu nyanyi juga. Iya, Bapak Mama Madura. Aku JJ kami semua mengucapkan terima kasih. Apa bahasa Maduranya? Mator salangko. Mator salangko. Kesoon. Silakan boleh duduk. Aku JJ. Silakan sayang. Ini tuh postingan orang-orang di media sosial pakai lagu kamu sebagai soundnya. Ini lagu aslinya tuh yang bikin siapa? Lagu aslinya Pak Kasur yang bikin. Oh, yang udah versi dewasanya? Iya, yang barusan. Oh, yang barusan itu aku bikinnya tuh bareng sama ANR-ku namanya Mas Henrico Christiansen. Tahun berapa sebetulnya kamu recreate lagu itu? Kalau sebenarnya yang mencetuskan pertama kali itu Mas Henrico. Waktu itu habis workshop lagu Bualan Masa Lalu, sebelum lagu Lihat Kebunku kan sempat rilis lagu dulu. Dan waktu habis workshop itu si Mas Hen ini aku tanya, karena dia punya skill yang bagus, aku tanya, kamu di belakang layar mulu mas, gitu. Gak mau di depan kayak saya, gitu kan. Terus akhirnya dia bilang nggak tahu mulainya dari mana. Sampai akhirnya dia ngasih tahu akun Instagramnya dia yang isinya cover-cover semua. Yang kebetulan ada lagu anak kecil yang udah dewasa ini nih. Bentuknya udah lirik buatan Pak Kasur sebelum diganti sama aku. Sama lirik yang oh mengapa bunga di taman hatiku hanya satu, oh menghilang bunga kesayanganku diambil orang. Jadi cuman verse sama ref doang. Oke, disatuin? Gitu. Disatuin. Itu tahun 2020 dia bikinnya. 2020. Sampai akhirnya aku punya feeling yang bagus gitu. Wih bagus nih, bakal didengerin nih sama banyak orang gitu kan. Bikin yuk gitu. Akhirnya aku bikin bagian lirik pertamanya kan karena nggak diizinin. Jadi aku ubah lirik yang harusnya pakai liriknya Pak Kasur, aku ubah. Pre-chorusnya aku yang bikin, bridge-nya aku yang bikin, sampai intro dan outro-nya aku yang bikin. Terinspirasi dari? Kalau terinspirasi sebenarnya waktu nulis tuh nggak kepikiran siapa-siapa dan nggak disakitin. Nggak kepikiran aku. Oh iso. Ya, jadi mengalir begitu aja. Mengalir begitu aja. Mengalir begitu aja. Tapi kan ini maksudnya kita tahu Lihat Kebunku, Pak Kasur. Sempat ada izin terlebih dahulu nggak sih? Iya, timku dari Orca Music itu jalan ke ahli waris keluarga Pak Kasur. Minta izin? Minta izin. Alhamdulillah diperbolehkan? Tidak. Gimana? Oh tidak diizinkan? Dengan berat hati tidak diperbolehkan. Dan aku tidak merasa kecewa kalau nggak dibolehin. Makanya aku bikin lirik baru. Makanya tadi kan liriknya tuh Lihat Kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih, ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar mati semuanya indah. Harusnya gitu kan. Ini aku ganti jadi Lihat Kebunku tercipta sempurna, sederhana, satu yang kupunya. Baik. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati kau cantik berseri. Jadi bisa dibilang lagu ini terinspirasi dari. Jadi enaknya begitu ya. Lagu ini terinspirasi dari lagunya Pak Kasur ya. Kita lihat ini lagunya trending nomor 3. Tapi Indonesia Trending Music Videos number 3 on YouTube. Masih ada lagi platform musik berikutnya. Viral Songs Indonesia number 1 Lihat Kebunku Taman Bunga Aku JJ. Viral Songs Global number 5. Ketika lagu ini viral tuh dalam pikiran kamu apa sih, J? Gak kepikiran apa-apa, cuman ngerasa kalau akhirnya selama perjalanan aku bermusik selama 5 tahun, wah ngerasa akhirnya aja gitu. Walaupun aku nggak nungguin momen ini, cuman aku ngerasa lega aja setelah perjalanan sejauh ini. Jadi kamu mulai berkarir itu dari tahun? 2019, 2020. Ada statement yang bagus, dia bilang, aku tuh nggak nungguin momen ini. Artinya dia tidak menunggu momen viral, karena banyak orang menunggu momen viral. Iya. Karena yang aku pikirin, ya intinya aku bikin lagu aja. Yes. Ketika dikasih tahu sama orang, J, lagu lu trending. Itu juga perasaannya biasa aja. Aku bilangnya alhamdulillah. Alhamdulillah, amin, semoga.
ketika kamu kalau ngelihat konten orang menggunakan sound kamu, semua orang kontennya berseliweran lagu kamu jadi soundnya. Kamu tuh ngeliatnya gimana? Aku bangga karena 2019 lalu tuh aku masih cover lagu orang, tapi sekarang lagu aku di cover sama banyak orang, aku ngerasa banget. Terima kasih. Kita mau kasih lihat supaya kamu merasa lebih bangga lagi lagu kamu yang di cover oleh banyak orang, dijadikan konten galau. Kita putarkan konten itu, mata kamu begitu berbinar sekali melihat konten-konten yang baru saja kita putarkan. Seneng banget, seneng banget. Nggak tahu mau gimana, cuman terima kasih banyak teman-teman sekalian yang sudah menyanyikan lagu ciptaan saya dan Mas Henrico Kristiansa. Nanti tak coverin ya. Tapi maaf, biasanya dianiaya liriknya. Lu jangan saling lagu. Lu mau gua serius apa bercanda? Yang serius Kamu ya. mau aku serius atau bercanda? Serius, pasti bagus banget. Dua versi aja ya. Boleh, boleh. Terima kasih banyak. Nanti dibikin semakin viral. Orang tuh masih ada? Mohon maaf. Orang tuh masih ada? Masih ada dong. Di Madura? Atau Alapiat? Enggak, di Jakarta. Di Jakarta. Apa kata mereka setelah tahu? Kalau kata mama, semoga kamu jadi anak yang baik, anak yang soleh, anak pinter, selamat dunia sama di akhirat. Amin. Sayang, tapi itu isinya berarti tentang seseorang yang diambil orang gitu. Iya, jadi karena berangkat dari kisahnya Mas Hen, aku nanya, kenapa diambil orang Mas liriknya? Katanya Mas Hen, soalnya gue selama punya gebetan diambil sama orang mulu. Oh ya udah. Dia nggak mau gebetan aku diambil orang, jangan. Angga masih di sini kok. Bikin dong yang lagi jatuh cinta. Gini. Setia. Kita mau nantangin kamu ya. Bintang kecil, bintang kecil. Sekarang kita tantangin kamu untuk mengcover lagu Anak Kecil, Tenda Biru ya. Bintang kecil di langit. Itu lagu hits waktu gue masih kecil, berarti lagu anak kecil dong. Bintang kecil aja, amat banyak. Melihat bintang kecil banyak laki-laki di luar sana, tapi kamu yang kucinta gitu. Ya ampun Dewi, kode banget sih lu. Coba bintang kecil. Atau mau lagu apa kamu bisanya? Bintang kecil oke? Bintang kecil boleh. Bintang kecil boleh ya? Bintang kecil lah ya. Boleh silakan. Ya bintang kecil. Kita tantang secara spontan. Tentang jatuh cinta ya. Ini jatuh cinta Dewi Persik. Usaha terus. JJ. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Izinkanlah daku bawa pulang sebagai bentuk cinta kasihku sayang. JJ sukses ya. Kita akan tunggu karya-karya JJ lainnya. Kita balik lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Terima kasih semuanya sudah hadir. Terima kasih ya, sehat-sehat semuanya ya. Semakin sehat, semakin bahagia. Aku JJ. Mau berangkat ke Korea semua apa gimana nih? Dari Pagi-Pagi Ambiar buat siapa sih Karen? ada oleh-oleh pizza. Iya, ada oleh-oleh pizza dan ada uang sedikit dari kita. Ya, buat Zulfa sama Zain ya. Buat Zulfa, buat juga buat Ibu sama Bapak sehat selalu ya. Semoga berkah. Semangat ya Bapak, Ibu. Sehat ya. Sayang, semoga Allah mengangkat derajatmu. Amin, amin. Kita akan balik lagi besok hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.